Caught up in between this energy, I think I'll go for broke. I think you and me been suffering, and I hope no one knows. I've got memories inside your jeans that I won't tell a soul. But this energy is all we need for fire on the coal. I think maybe I just slipped and dropped my heart right at your feet. I think I might be out of mind, and that's okay with me, as long as we just crash. Selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Jadi saya Athanasius Basilika Krisna Dailon di sini akan menjelaskan tentang apa itu dinamika penduduk. Dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, migrasi atau perpindahan. Yang pertama ada kelahiran atau natalitas. Kelahiran atau natalitas sendiri adalah frekuensi kelahiran hidup dalam suatu populasi. Kelahiran dihitung dengan jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk setiap tahunnya. Kematian atau mortalitas, ukuran jumlah kematian pada suatu populasi. Skala besar suatu populasi per dikali satuan. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun. Hingga rata-rata mortalitas sebesar 9,5 berarti pada populasi 100.000 terdapat 950 kematian per tahun. Yang ketiga ada migrasi atau perpindahan. Perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik negara. Tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Halo, aku Rina Clarissa. Aku bakal bahas tentang pelajaran sejarah dunia. Apa kaitannya dengan kita menjaga kesehatan dengan pelajaran sejarah dunia? Jadi dalam sejarah dunia ini aku bakal bahas tentang Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2. Kaitan Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2 dalam menjaga kesehatan pasti memiliki pengaruh dan memiliki dampak dalam menjaga kesehatan. Dampak Perang Dunia 1 bagi politik global yaitu dampak Perang Dunia 1 dalam bidang politik yaitu meningkatnya tuntutan politik, berkembangnya mobilitas politik yang berlangsung di dalam masyarakat. Di samping perkembangan politik ini, munculnya aktivitas di bidang lainnya, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Aktivitas ini ditandai dengan berdirinya koperasi, kursus-kursus kesenian, dan pendirian sekolah-sekolah. Semua aktivitas ini pada khususnya untuk meningkatkan kesadaran politik bagi masyarakat. Dampak Perang Dunia II dalam politik global yaitu pertama, adanya dekolonisasi di Asia dan di Afrika. Nasionalisme dekolonisasi di Asia dan di Afrika ditandai dengan adanya munculnya negara-negara merdeka di Asia dan di Afrika. Faktor dekolonisasi pertama, munculnya paham nasionalisme dan liberalisme. Kedua, adanya kebijakan dekolonisasi negara barat atau sekutu, yang dimana adanya janji kemerdekaan bila mendukung sekutu dalam Perang Dunia II, contohnya negara Indonesia dan India. Kedua, adanya perebutan pengaruh di berbagai kawasan antar dua negara adidaya, yaitu Perang Dingin. Pertama, adanya Amerika Serikat yang terdiri dari paham liberalisme, Uni Soviet, paham sosialisme, dan paham komunisme. Lalu ada AS yang terdiri dari Truman Doctrine dan Marshall Plan. Lalu ada Uni Soviet yang terdiri dari Molotov Plan dan doktrin Brezhnev. Ketiga, adanya perkembangan politik aliansi. Keempat, munculnya politik pecah belah. Dan yang terakhir, dibentuknya PBB. Di zaman sekarang ini, asalkan kita melakukan 3M, dan kita menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker, maka kita akan terbebas dari penyakit dan virus-virus yang ada. Jadi tetap jagalah kesehatan. Pembahasan selanjutnya dengan materi yang berbeda dalam menjaga kesehatan akan dijelaskan dengan teman aku. Nah guys, dalam pandemi COVID seperti ini, kesehatan adalah salah satu kunci paling penting untuk tubuh kita sendiri. Nah, aku mau kenalin salah satu minuman tradisional khas Jawa, yaitu Sinom.
Sinom yang terbuat dari campuran air, gula jawa, asam muda alias sinom, gula asli dan juga kunyit yang memiliki banyak khasiat dan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Dan minuman sinom ini sudah ada sejak zaman kerajaan dulu loh. Dan juga minuman tradisional ini bisa juga untuk menanggulangi COVID seperti ini loh. Karena ada manfaatnya untuk antiseptik tubuh dan juga antioksidan alami bagi tubuh kita. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat dari minuman sinom ini. Kali ini saya akan memberikan referensi supaya dapat berhasil. Yang pertama, kita komunikasi terhadap kolega dan atasan. Yang kedua, menjaga penampilan dan kebersihan tubuh. Yang ketiga, tidak memaksakan tubuh dan pikiran. Yang keempat, mengolah distraksi. Yang kelima, menjaga visualisasi. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang sehat. Yang ketiga, tidak boleh sampai depan. Yang keenam, membuat jadwal. Yang kesembilan, pandai memilih informasi. Dan yang ke-10, bukan online. Dan yang ke-11 yaitu membersihkan rumah. Sekian dari saya, terima kasih.